Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Kami Sama Hajime Masta. Anime ini rilis tahun 2012. Genrenya komedi, demon, fantasi, roman, shoujo, sama supernatural. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan cewek bernama Momojono Nanami. Dia mempunyai masalah keluarga, yaitu bapaknya yang suka judi pergi entah kemana dan meninggalkan hutang beserta si Nanami, sehingga dia diusir dari rumahnya dan jadi gelandangan. Dia sama sekali nggak punya uang dan tempat tinggal, namun seketika rezeki datang. Ada orang yang meminta tolong karena takut sama anjing. Nanami karena baik, dia tolongin. Disitulah dia menceritakan tentang dia yang kagak punya apa-apa setelah ditinggal bapaknya. Alhasil si Nanami diberikan giveaway sama orang bernama Mikage tersebut, yaitu ciuman. Lalu dia memberikan sebuah peta untuk menunjukkan rumah buatnya. Pas dia telusuri ternyata menunjukkan ke sebuah kuil. Dia menyangka kalau dia lagi di prank. Taunya ada suara memanggil nama Mikage. Dan seketika api menjaga si Nanami. Lalu kagak sengaja dia masuk ke kuil. Nanami udah was-was bakalan ada hal buruk menimpanya. Ditambah ada seseorang di sana. Tak lama orang setengah rubah bernama Tomoe tersebut langsung marah-marah. Dikira kalau itu Mikage, ternyata cuma manusia biasa alias Nanami. Terus muncul juga dua tuyul bernama Onikiri sama Kotetsu. Mereka melihat si Nanami ada jiwa Mikage-nya. Secara tadi dia dicium sama si Mikage. Kalau udah begini Nanami udah menjadi Dewi Bumi. Nanami sama sekali kagak ngerti. Si Tomoe kagak menerima keberadaan si Nanami di sana. Nanami juga kagak mau tinggal di sana. Terus si Tomoe pergi. Dia coba melayani si Mikage. Lalu terpaksa si Nanami tidur di sana. Paginya dia berharap semua yang terjadi itu mimpi. Tapi nyatanya emang benar seperti itu. Tuyul yang kemarin datang lagi. Mereka berdua penjaga kuil di situ. Jadi mereka siap diperintah apapun. Terus Nanami kaget ketika dikasih tahu kalau Tomoe itu adalah pelayannya si Mikage. Sebenarnya dia itu manusia setengah serigala. Cuma dia jadi dewa anjing gitu. Terus dikasih tahulah pekerjaan dari seorang dewa itu ngapain aja. Ini udah bukan macam dewa, bersih-bersih udah layaknya pembantu. Ketika dia lagi nyabutin rumput, datang si Tomoe yang menyuruh si Nanami pulang. Cuma pas dikasih tahu kalau dia kagak punya rumah, Tomoe kagak bisa apa-apa. Lalu dia pergi lagi. Nanami udah kecapean. Tak lama dia mendengar ada yang berdoa di kuil tersebut. Dia bisa mendengar orang yang lagi berdoa. Makanya di situ si tuyul memberitahu doa orang-orang yang udah si Tomoe tulis sebanyak itu. Nanami rasa dia masih belum bisa jadi dewa bumi. Dia cuma siswi SMA biasa doang. Tapi dia pengen ketemu sama si Tomoe lagi. Dia berada di dunia lain. Alhasil sama si tuyul Nanami dibawa ke sana. Nampak dia dibawa ke dunia siluman. Nah ternyata di sana Tomoe lagi senang-senang. Mumpung nggak jadi pelayan siapa-siapa. Dua tuyul itu menyuruh untuk kembali ke sana. Jadinya karena ribet disiksalah mereka berdua. Lalu Nanami masuk menyadarkan si Tomoe untuk menjaga kuilnya. Lalu dia pergi. Di luar sana dia dihalangi sama monster jalanan yang pengen memakan dewa yang baru tersebut. Untungnya si tuyul datang dan membawanya ke hutan. Tak lama si Tomoe menghalangi ketiga orang itu tanpa basa-basi langsung aja dihancurkan. Di sisi lain si Nanami udah kecapean. Si tuyul nyuruh Nanami balik lagi ke si Tomoe. Jadikan dia sebagai pelayannya lagi. Jadi nanti dia bisa nurut sama si Nanami. Lantas dia tertarik melakukan itu. Cuma ketika dikasih tahu syaratnya harus bisa, dia auto minggat. Tak lama dia melihat ada nenek-nenek kagak bisa jalan. Akhirnya dia tolongin. Demi bisa kabur dari si tuyul dia menggendongnya. Tapi di tengah jalan itu nenek-nenek berubah jadi nenek lampir. Untungnya sama dua tuyul itu dihajar dan terjadi kejar-kejaran di sana. Tuyul Koketsu ketangkap tapi dia bisa lepas dan kabur ke arah Tomoe. Sedangkan Nanami masih jadi target utama. Onikiri memberitahu mantra buatnya. Awalnya dia gagal, pas kedua kalinya baru berhasil mengubah pohon jadi si Nanami. Alhasil dia terkecoh, tinggal ada satu kesempatan lagi.
Koketsu udah sampai di sana dan bertemu Tomoe. Dia pun penasaran sama si Nanami sekarang. Akhirnya dia ke sana. Nanami udah dikejar sampai ke atas pohon gitu. Dan di atasnya udah ada si Tomoe. Dia sama sekali kagak mau dibantu sama si Tomoe. Cuma ketika dia terjatuh, Tomoe sebenarnya pengen bantu. Tapi Nanami nolak. Si tuyul nyuruh buat meminta bantuan kepada Tomoe. Biar dibantu. Karena dia kagak mau, alhasil dia menarik kakinya hingga terjatuh. Dimulai dari situ, Nanami membuat si Tomoe menjadi pelayannya dengan cara mengkisenya. Tomoe agak kesal sebenarnya, apalagi nenek lampir itu cuma 1 kali serang udah nyerah. Padahal dia baru aja mau bersenang-senang, tapi kali ini dia harus kembali ke kuil dan jadi pelayannya si Nanami. Singkat cerita, Nanami bangun dari tidurnya. Dia masih berpikiran kalau semua yang dilaluinya mimpi. Taunya emang beneran real. Terus ketika ia melihat kamarnya, nampak kini jauh lebih bersih dan rapi berkat si Tomoe. Dia mau melakukannya karena dia udah jadi pelayannya si Nanami. Dia baru ingat kalau semalam dia mengkisahnya dan kini orangnya ada di sebelahnya. Nampak dia kecapean, tapi dia tidak mau menunjukkan rasa marah atau capek sama dia. Padahal aslinya mah dia marah-marah jadi pelayannya si Nanami. Terus di situ Tomoe mau melihat seberapa kuat Nanami menjadi dewi. Karena sebelumnya si Mikage mempunyai kekuatan bisa mengabulkan orang yang mau nikah. Alhasil dia mau menunjukkan sesuatu melalui mantra mengubah air biasa menjadi sake. Nanami udah yakin bakalan berhasil. Taunya malah kagak berhasil. Tomoe udah kecewa. Selain itu, ketika Nanami lagi nonton, dia kedatangan sarapan paginya. Ini dia dimanjain banget dari mulai pekerjaan rumah, pokoknya semuanya itu Tomoe yang lakuin. Terus ada berita tentang sekolahnya Nanami yang mana ada seorang artis penyanyi yang mau sekolah di sana. Lantas dia pengen pergi ke sekolah karena tergiur dengan adanya artis bernama Kurama itu. Tapi sayangnya tidak diperbolehkan sama si Tomoe karena berbahaya, mungkin ada siluman lain yang lagi mengincarnya. Tomoe pun kagak mungkin ikut juga karena banyak kerjaan. Tak lama karena melas sama si Tomoe diizinkan, tapi ada syaratnya. Yaitu dia kayak memakai topi gitu biar kagak kelihatan jidatnya. Auto dibulilah dia dipakai gituan sama temennya. Tak lama orang yang bernama Kurama itu datang. Murid-murid lain terutama cewek udah histeris. Terus dia datang ke hadapan Nanami kalau dia mau duduk di situ sambil membulinya. Murid lain pun demikian, udah mengetahui latar belakang si Nanami. Alhasil dia nangis pergi ke kamar mandi. Dia kagak percaya sifat Kurama macam itu. Tak lama si Tomoe datang mengajak kembali ke kuil setelah melihat kejadian yang membuatnya menangis gara-gara orang yang dia pengen temui. Cuma dia kagak mau, malah dia marah sama Tomoe karena melihatnya macam candaan. Padahal dia lagi sedih. Di luar sana ada si Kurama menunggu. Dia pura-pura kagak berniat seperti itu. Pokoknya dia berusaha pengen dekat lagi, tapi Nanami malah ngejauhin macam itu. Si tuyul yang mantau merasa kasihan, padahal itu hari pertamanya masuk sekolah. Tomoe menyalahkan dia kalau dialah yang membuatnya menangis. Terus pas istirahat, ketika temannya ngajakin makan, tentunya si Nanami kagak punya. Uang pun dia kagak punya. Tapi entah kenapa ada uang 30.000 yen di sakunya. Bersamaan dengan uang si Kurama yang hilang dengan jumlah yang sama. Murid-murid langsung curiga sama si Nanami. Cuma Kurama mengada-ngada kalau dia telah mengasihinya. Harga diri si Nanami udah dijatuhin begitu. Dia bingung mau ngapain. Tak lama datanglah si Tomoe membawa makanan banyak banget dan juga menyuruh murid lain untuk berkelakuan baik kepada si Nanami ini. Terus soal uang tadi, Tomoe memindahkannya ke bawah bangkunya biar dia tidak nuduh si Nanami. Dengan begini banyak orang yang menyukai si Tomoe dan Nanami juga ikut senang. Keesokannya hari kedua dia sekolah, Tomoe nyuruh membawa topi lagi sama bekal. Cuma dianya nolak keras soal itu, lalu pergi gitu aja. Di tengah perjalanan kini ada yang nyapa sama dia tapi ada maunya. Mereka menanyakan si Tomoe doang, terus datang juga si Kurama yang mengajaknya berangkat bareng naik mobil. Lagi-lagi dia menolak keras. Di sisi lain si Tomoe beserta 2 tuyul lainnya seperti biasa mantau. Tomoe masih belum masak buat makan malam nanti. Dia mau menyaksikan terlebih dahulu. Ketika udah di kelas, Nanami dapat surat dari Kurama untuk ketemuan di atap sekolah. Alhasil dia ke sana.
Ternyata Kurama masih aja berharap bisa deket lagi sama si Nanami. Tapi Nanami tetap kagak mau, malah kini dia makin benci sama si Kurama. Tak lama Kurama seketika tahu identitas si Nanami dan dia memunculkan sayapnya. Namun dia merasakan dingin di punggungnya yang ternyata itu si Tomoe. Dia akhirnya mengetahui kalau Kurama itu siluman elang. Lalu terjadi duel di situ. Kurama baru mengetahui kalau Tomoe itu pelayannya si Nanami. Kurama kalah telak sampai dia dirubah menjadi burung unta untuk dimasak buat makan malam nanti. Dia dikejar-kejar sama apinya si Tomoe, sedangkan Nanami yang lagi baca novel keganggu gara-gara ada itu. Terus di situ ada cewek yang hampir aja ketabrak sama si Kurama. Untungnya si Nanami sigap. Akhirnya si Kurama kena juga ketika melihat ada kalung di lehernya. Nanami baru ngeh kalau itu si Kurama. Lalu dia dibawa ke UKS. Ternyata emang benar Kurama yang dirubah bentuk jadi burung unta biar jadi masakan buat makan malam nanti. Nanami nyuruh mengembalikannya asalkan dia kagak mengganggu si Nanami lagi. Pas dia berubah kembali nampak dia masih kesal, tapi Nanami mengobati lukanya yang ada di pipinya itu. Mikage yang melihat itu merasa kalau Nanami adalah dewi yang baik. Singkat cerita, si Nanami yang lagi ngasah kekuatannya kedatangan burung yang memberitahu kalau Himemiko Danau bakalan berkunjung ke kuilnya. Lantas si Nanami langsung menemui si Tomoe. Tentang situasinya kalau Himemiko itu bisa dibilang teman dekatnya si Mikage. Jadi mungkin wajar aja dia mau memberikan penghormatan kepada dewi baru. Tapi Nanami kali ini kagak usah turun tangan buat bertemu. Jadi si Tomoe beralasan kalau dewinya lagi sakit. Padahal dia lagi ada di kamar. Ini juga demi kebaikan si Nanami, apalagi dia kagak tahu kalau kesana mau ngapain juga. Tapi ketika dikasih tahu kalau Himemiko itu bukan tandingannya si Tomoe, dia berniat buat kesana. Sedangkan si Tomoe-nya lagi debat sama si pelayannya, mereka tetap mau ketemu. Ditambah ada berita kalau dewinya itu sangat payah, malah takut ketika dikejar-kejar sama siluman. Tomoe masih sabar digituin, tapi pas dia udah ngajak duel, Nanami secara terpaksa harus ikut campur dan mengaku kalau dia dewi bumi yang baru. Dia langsung meminta maaf. Tomoe udah horor macam itu mukanya. Tapi dia kagak ada pilihan lain. Terus dia pun ikut berlutut dan bakalan melindunginya. Tapi perkelahian masih berlangsung. Si Tomoe langsung aja mengubah pelayan tersebut menjadi lele. Lantas si Nanami auto marah-marah nyuruh si Tomoe untuk berbaikan dan juga mengubahnya kembali menjadi manusia. Di situ Himemiko mulai percaya kalau Nanami emang seorang dewi. Dia mempunyai kekuatan ucapan yang mampu membuat mereka nurut. Sebenarnya Himemiko cuma mau meminta bantuan, yaitu dia pengen menyatukan hatinya dengan seseorang manusia. Dia bertemu sekitar 10 tahun lalu ketika laki-laki masih umurnya 8 tahun yang menangis di depan danau. Nah, dia mulai tertariknya di situ dan pengen ketemu lagi. Tomoe auto tidak setuju karena siluman sama manusia gak bisa disatukan seperti itu. Himemiko udah sedih tapi si Nanami masih mau membantunya. Walaupun mustahil dia bakalan membantunya. Keesokannya terlihat si Tuyul lagi membangunkan si Tomoe yang katanya kelelahan setelah kejadian kemarin. Nah di situ si Nanami ngomong sendirian. Berterima kasih atas kejadian kemarin yang udah melakukan apapun buatnya. Dia merasa senang, tak lama ternyata Tomoe udah bangun. Dia auto malu dong. Tomoe menyuruh untuk melupakan pertolongan si Himemiko. Cuma Nanami keras masih pengen bantu dan dia akan mencari orangnya di kota. Lantas si Tomoe mengingat si Mikage. Dia bakalan ikut juga, tapi dia harus mengganti tampilannya terlebih dahulu. Tomoe cuma khawatir Nanami kagak balik lagi macam si Mikage. Setelah berangkat mencari, si Tomoe belum mengubah penampilannya, jadi orang-orang pada aneh dengannya. Alhasil dia langsung mengubah. Nah di situ ketika meneruskan perjalanan dia bertemu teman-temannya. Karena malu, si Nanami langsung mengajak untuk memakan es krim biar aman dulu. Tapi malah bertambah buruk, temannya bernama Isobe ada di sana. Dia kagak henti-hentinya ngomongin keluarganya si Nanami. Tomoe pun langsung mengajaknya pergi dan menyuruh Isobe untuk tidak macam-macam sama si Nanami. Nah si Nanaminya langsung menyuruhnya diam, jadinya diam dua-duanya dah. Tomoe marah karena diteriakin dekat telinganya. Tujuan mereka mau mencari orang bernama Kotaro tapi malah jadi begini.
Nah, yang punya kafe tersebut mengaku kalau dia adalah Kotaro, orang yang mereka cari. Terus Nanami janjian untuk mengobrol. Ketika dia ngomongin tentang masa lalu di danau ketika bertemu dengan Himemiko 10 tahun lalu, cuma si Kotaro kagak ingat sama sekali. Terus malamnya dia pulang, kali ini ditemenin sama dua tuyul. Si Tomoe-nya lagi mengambil kendaraan. Tak lama Tomoe datang membawa kendaraan. Dia kagak bisa naiknya, Tomoe udah kelewat kagak pekanya. Ampe naik ke sana pun kagak mau nolongin. Si Nanami punya tugas ke si Tomoe. Besoknya ternyata si Himemiko berubah bentuknya menjadi kayak manusia gitu. Demi buat bertemu dengan si Kotaro langsung. Setelahnya dia langsung aja pergi, takutnya nungguin. Di sisi lain si Kotaro udah nungguin. Dia takutnya di prank, taunya datang si Himemiko-nya. Dia langsung aja SKS Danger. Padahal si Kotaronya kagak kenal, dia langsung nyatain cinta pula sama Kotaro. Terus dia memuji Kotaro yang selalu memainkan Rubiknya. Terus dia mau mencobanya, si Kotaro pergi beli minum, dia udah dagdikduk digituin. これからも神様頑張ります。アホかまだ早い。姫巫女が面倒なことになっている。 Sementara itu ketika lagi senang, ada preman menghampiri si Himemiko. Si Nanami juga kagak boleh nolongin karena disinilah keputusan untuk kedepannya. Apakah si Kotaro serius atau enggak? Kotaro yang ada di sana mau bantuin, cuma kakinya susah melangkah. Akhirnya si Nanami membantu mendorong si Kotaro supaya bisa menolongnya. Alhasil cara tersebut berhasil dan kemungkinan ini bakalan jadi hubungan yang berkepanjangan. Jika cerita hari itu cuaca lagi hujan, tak lama teman-temannya pada heboh ada ular putih masuk. Mereka berusaha mengusirnya, tapi Nanami yang berani mengambilnya lalu dikeluarkan. Terus teman-temannya menanyakan kondisi tangannya apakah terluka atau enggak. Dia tidak merasakan sakit, tapi pas dilihat ada bekas lilitan. Juga cahaya di pergelangan tangannya. Selepas pulang, Nanami langsung aja menemui si Tomoe yang lagi masak. Dia kaget kalau ada bekas ular di tangannya. Itu tanda sebagai bentuk pernikahan. Mungkin nanti dia bakalan dijemput seseorang. Tapi Tomoe tidak akan membiarkan siapapun menculik si Nanami, bahkan menyentuhnya. Dia berpikir udah ceroboh kagak memantau si Nanami, bahkan ini sesuatu yang bakalan menyulitkannya. Esoknya demi keamanan si Tomoe ikut sekolah. Dia bakalan jadi murid baru. Dia udah baca-baca tentang buku SMA. Sesampainya di sana dia langsung diperkenalkan dan auto langsung populer. Dia milih tempat duduk dekat Nanami. Nanami kagak kepikiran kalau bakalan jadi seperti ini. Terus pas istirahat, murid-murid lain pada mengingat sewaktu dia ke situ ngasih makanan. Tomoe juga ingat sama orang-orang yang selalu baik sama Nanami. Mereka aneh, emang seberapa dekat mereka berdua. Alhasil dia keceplosan kalau Nanami itu tuannya. Nanami auto membawanya keluar dan menyuruh untuk jangan memanggilnya layaknya tuan sama pelayan. Tak lama datang cewek yang ditolongin kemarin. Dia memberikan buku kepadanya, terus ada yang lewat menggunakan payung, padahal lagi di dalam ruangan. Nanami kali ini udah selesai mengerjakan tugasnya, dia merasa senang di situ dan pengen seperti ini terus. Tapi si Tomoe-nya tidur, jadinya dia ke kantor sendirian. Di tengah lagi hujan, ada yang memanggil Nanami, itu orang yang tadi lewat. Lalu seketika dia dibawa dan Tomoe kebetulan baru bangun. Langsung mencari si Nanami, tapi sayang dia telat. Nanami udah keburu dibawa. Dia kesal, sampai ada orang pun kagak peduli ngeluarin api. Di sisi lain Nanami mulai sadar. Dia dikejutkan dengan dua roh bocil di sana. Yang nyulik adalah si Mijuki pelayan dari Dewi Yonomori. Sekarang si Nanami udah disetujui untuk dinikahi dikarenakan di tangannya itu ada gelang pernikahannya. Cuma dia kagak mau, pengennya pulang. Alhasil dia mencoba buat kabur. Pas dia lari-lari, sampai malam dia kagak nyampe-nyampe, malah kembali lagi ke kuil tadi. Dia kagak bisa pulang. Dia diobatin kakinya sama si Mijuki. Mijuki janji bakalan menjaga si Nanami lebih daripada si Tomoe. Tomoe juga kagak datang, padahal dia janji bakalan melindunginya. Terus si Nanami merasa aneh dengan pohon yang ada di sana yang terus mekar. Dewinya sangat suka sama bunga gituan. Tak lama si Mijuki ngajakin si Nanami untuk tidur. Dia pergi duluan dan berharap Tomoe menjemputnya di sana. Di sisi lain Onikiri sama Kotetsu panik. Si Nanami diculik, beda dengan si Tomoe yang terus merasa tenang. Tapi sebenarnya dia juga lagi kagak tenang. Dia berusaha melawan biar bisa tenang.
Dia berjanji bakalan menemukan keberadaan si Nanami. Sementara itu Nanami bangun lalu pergi keluar. Nah, di sana ada Mizuki yang lagi sendirian. Lantas si Nanami merasa ada yang kurang. Lalu si Nanami pergi makan. Dia dikasih kodok utuh untuk makannya. Untungnya si Mizuki membawa makanan yang layak buat dimakan. Di situ ternyata Mizuki udah kenal dengan si Tomoe. Nanami kepikiran kalau ada yang kurang beres di sini. Dari kemarin dia kagak lihat dewinya. Pas disamperin ke ruangan dewinya, tidak ada dewinya di sana. Dia udah curiga, terutama kagak ada orang yang berdoa ke sana. Sementara itu si Tomoe udah mendeteksi keberadaan si Nanami berada di bawah danau itu. Alhasil si Mizuki menceritakan semuanya. Intinya tempat kuil tersebut udah tenggelam. Ditambah dewinya itu kalau kagak ada yang berdoa dia suka pergi. Beda dengan Mizuki yang setia di sana. Nanami tersentuh hatinya karena Mizuki menghabiskan waktunya di situ sendirian. Nanami berusaha menghibur dan dibalas dengan meminta Nanami untuk tetap di situ. Cuma sekali lagi si Nanami kagak mau. Dia pasti sekarang lagi dicariin sama si Tomoe. Ketika Mizuki mau melakukan sesuatu, tiba-tiba datang Tomoe tepat waktu. Yang langsung mengeluarkan apinya. Dia sangat bersyukur si Nanami baik-baik aja. Di situ Mizuki merasa dia menang kalau di bawah air. Apinya kagak bakalan bertahan lama. Tomoe langsung aja membuktikan kekuatannya. Apinya kagak padam-padam walaupun di dalam air, apalagi di luar udah pada kebakaran. Si Mizuki langsung keluar, takutnya pohon kesukaan dewinya terbakar. Tomoe ngerti perasaan si Mizuki yang ditinggalin dewinya seperti ini. Makanya dia bakalan membakarnya sekaligus. Tapi Nanami selalu menghalanginya dan meminta maaf kalau dia kagak bisa tinggal di situ. Dan mungkin dia nanti bakalan berkunjung lagi ke situ, biar dia kagak kesepian. Setelah itu mereka berdua balik lagi ke daratan. Terlihat si Tomoe masih marah karena memberikan harapan kalau bakalan ke situ lagi di depan si Tomoe. Tomoe lain kali bakalan lebih mengawasi si Nanami lagi. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.